Untuk menginput suatu nilai dalam program C++, kita membutuhkan variabel. Nah, nilai yang diinput disesuaikan dengan tipe data variabel. Untuk video tipe data dan variabel saya sudah menjelaskannya pada video sebelumnya, dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang input dan output variabel. Di program ini saya sudah memiliki variabel bernama x bertipe data integer, kemudian di sini ada quote, lalu kurung sudut dua kali, kemudian masukkan nilai x, jadi dia akan mengoutput kalimat masukkan nilai x. Lalu di sini adalah cin, gunanya untuk menginput nilai. Jadi dia akan menginput nilai yang kita masukkan, kemudian akan masuk ke dalam variabel x. Jadi bedanya kalau output menggunakan quote, kemudian menggunakan kurung sudut ke arah kiri, sedangkan input menggunakan cin, lalu kurung sudut ke arah kanan, kemudian diikuti dengan variabel yang akan diisi nilainya. Kemudian saya mengoutput baris baru, gunanya untuk membuat baris baru. Jika saya jalankan programnya, maka kita akan disuruh memasukkan nilai x. Kemudian di sini saya akan masukkan 12. Nah, untuk nilainya kita sesuaikan dengan tipe datanya. Karena di sini variabel x bertipe integer, maka kita masukkan nilai integer atau nilai bilangan bulat, ya contohnya 12. Kemudian kita enter. Nah, untuk mengoutput nilai dari variabel x, kita dapat menggunakan quote saja. Jadi kalau untuk menginput menggunakan cin, dan untuk mengoutput kita menggunakan quote. Sini saya akan mencoba mengoutput nilai dari variabel x. Di sini saya tulis quote, kemudian kurung sudut ke arah kiri 2 kali, kemudian saya tulis x. X di sini akan mengoutput sebuah nilai dari variabel. Jika kita menggunakan kutip, maka dia akan mengoutput huruf X saja. Tapi kalau kita hapus kutipnya, maka dia akan mengoutput nilai dari variabel X yang telah kita masukkan. Kemudian kurung sudut lagi, lalu saya masukkan lagi, saya output lagi baris baru. Jika saya compile, maka ketika saya masukkan nilainya, contohnya 12, maka dia akan mengeluarkan output 12 di sini. Jadi ketika saya input nilai 12, dia akan mengoutput nilai 12 juga. Lalu saya juga akan menjelaskan pada variabel-variabel lainnya seperti misalnya double. Kemudian kita coba compile. Karena tipe datanya double, maka kita bisa menggunakan nilai pecahan, contohnya di sini 8,5. Dia akan bisa menampilkan nilai pecahan. Tetapi misalkan di sini kita tulisnya integer dan kita input dengan nilai pecahan, maka yang akan terinput adalah nilai awalnya saja. Misalnya di sini contohnya tadi 8,5, maka yang akan terinput ke dalam variabel x di sini adalah 8 saja karena tipe datanya integer, dia tidak bisa menyimpan pecahan, hanya bilangan bulat saja. Lalu saya juga akan mencontohkan untuk tipe data karakter char. Saya akan compile, kemudian saya akan tulis di sini misalnya A, maka dia akan mengoutput A. Kemudian saya juga akan ganti string. Jika saya compile, maka variabel x dapat menyimpan sebuah kata. Di sini contohnya halo, maka dia akan mengoutput halo. Tetapi kalau kita tulisnya sebuah kalimat, contohnya halo Revi, maka dia akan mengoutput halo saja karena dia akan menyimpan halo saja, kemudian Revi-nya
tidak akan tersimpan dalam variabel X karena string hanya menyimpan satu kata, bukan satu kalimat. Jadi dia akan dipisahkan oleh spasi. Kemudian kita juga dapat memperbarui nilai. Contohnya di sini saya ganti nilai X-nya dengan tipe data X-nya dengan integer. Kemudian saya akan output dua kali dan input dua kali. Jadi ini adalah output pertama, X pertama. Di sini saya akan output tulisan X pertama. Kemudian saya akan menginput lagi X yang kedua. Oke, di sini sudah ada kode, jadi kita akan menginput nilai X yang pertama, kemudian menampilkan hasil input nilai X yang pertama, kemudian kita juga akan menginput nilai X yang kedua, kemudian kita akan mengoutput nilai X yang kedua. Maaf, di sini kita tambahkan X, jadi dia akan mengoutput nilai X yang kedua. Kemudian saya compile, saya akan disuruh memasukkan nilai X. Maka saya akan masukkan di sini 12 karena tipe datanya integer. Kemudian saya enter, maka akan ada output X pertama adalah 12. Kemudian saya akan input lagi X yang kedua kalinya. Misalnya di sini adalah 5. Maka akan ada output X yang kedua adalah 5. Ini adalah variabel yang sama. Jadi kalau kita menginput suatu variabel, kemudian kita output, kemudian kita input lagi variabel tersebut dengan nilai yang berbeda dan kita output lagi, maka output yang terakhir akan memberikan keluaran dari input yang terakhir dari variabel tersebut. Saya rasa video kali ini cukup. Terima kasih.